Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Gifari dengan NIM 055. Di sini saya akan membahas tentang soal rangkaian penyesuaian impedansi atau IMC. IMC yang akan dibahas ini adalah bentuk T dan bentuk P. Nah, pada bentuk T dan P itu terdapat RS, di mana RS ini adalah resistansi sumber, berarti resistansi dari Vs, dan ada RL, yaitu resistansi load atau beban, dan ada RV. RV ini adalah resistansi virtual, yang fungsinya ini untuk menggantikan RS dan RL pada saat penghitungan komponen L dan C. Nah, komponen L dan C ini membentuk sebuah filter, bisa low pass filter atau high pass filter. Nah, ini soalnya. Rangkailah 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk T dengan parameter RS-nya 10 ohm, RL-nya 50 ohm, frekuensi kerjanya 500 MHz, dan faktor kualitasnya 55. Langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mencari dulu RV-nya, karena nanti RV itu dibutuhkan saat menghitung komponen L dan C-nya. Nah, pada IMC bentuk T, syarat RV adalah nilainya harus lebih besar dari RS dan RL. Jadi nilainya harus lebih besar dari 10 ohm dan 50 ohm. Nah, untuk mencari nilai RV-nya sendiri, bisa menggunakan persamaan faktor kualitas untuk IMC bentuk T. Ini persamaannya. Q sama dengan akar RV dibagi R kecil minus 1, di mana R kecil ini adalah nilai paling kecil di antara RS dan RL. Ini kalau dilihat nilai paling kecilnya berarti RS 10 ohm. Nah, langkah pertama itu lepas dulu akarnya. Jadi Q kuadrat sama dengan RV dibagi R kecil dikurangi 1. Nah, satunya bisa pindah ruas. Jadi Q kuadrat ditambah 1 sama dengan RV dibagi R kecil. Kalau digambarkan, segitiga rumusnya menjadi seperti ini. Kalau untuk menghitung RV, RV-nya ditutup, jadi RV sama dengan Q kuadrat tambah 1 dikali R kecil. Jadi seperti ini persamaannya. Lalu masukkan nilai Q-nya 55, jadi 55 kuadrat ditambah 1 dikali R kecilnya pakai 10 ohm. 55 kuadrat adalah 3025 tambah 1 dikali 10. Jadi 3026 dikali 10, maka RV nilainya adalah 30.260 ohm. Lalu pada soal kan dimintanya 4 kemungkinan konfigurasi. Nah, kemungkinan pertama ini adalah menggunakan IMCL kiri dan IMCL kiri. Jadi ada 2 IMCL kiri. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita hitung dulu salah satu IMC-nya. Misalkan kita menghitung dulu L1 dan C1. Kalau untuk menghitung C1 dan L1 ini, berarti RV kita posisikan menjadi load. Jadi ini bisa dianggap tidak ada dulu. Jadi rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini untuk menghitung C1 dan L1. Nah, untuk menghitung nilai L dan C, ini kan dibutuhkan nilai reaktansi dari komponen 2 ini. Nah, untuk mencari L1 dulu misal. Nah, L1 ini reaktansinya bisa dicari dengan mengetahui hubungan seri atau paralel dengan sumber. Nah, maksudnya resistansi sumber. Ini kan kalau dilihat, RS ini kan adalah resistansi sumber, jadi bisa dianggap itu RS itu ada di sebelah sini. Jadi kan kalau dilihat itu paralel dengan L1. Maka untuk menghitung nilai reaktansinya bisa digunakan persamaan untuk menghitung faktor kualitas. Q sama dengan R paralel, jadi maksudnya RS dan L1, jadi R paralelnya itu RS. Dibagi reaktansi paralel, kan memang dia paralel. Nah, kalau dibalik, jadi reaktansi paralel sama dengan resistansi paralel dibagi nilai Q. Nah, R paralelnya kan 10 ohm. Q-nya 55. Hasilnya
menjadi 0,1818 ohm. Itu untuk reaktansi paralel, jadi reaktansi di L1. Nah, setelah dapat nilai reaktansinya, baru bisa dihitung nilai induktansinya pakai persamaan untuk menghitung induktor ini. X paralel sama dengan XL, maksudnya ini XL itu X induktor, reaktansi induktor, sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali L1. Kalau untuk mencari L1-nya, menjadi XL dibagi 2pi kali F. Masukkan nilainya, XL-nya kan 0,1818 dibagi 2 dikali 3,14 dikali frekuensi kerjanya kan 500 MHz. 500 MHz berarti 5 dikali 10 pangkat 8. Nih, dirubah dulu menjadi Hertz. Nah, 2 dikali 3,14 dikali 5 kali 10 pangkat 8 ini hasilnya 314 dikali 10 pangkat 7. Jadi 0,1818 itu dibagi 314 kali 10 pangkat 7. Hasilnya 5,7898 kali 10 pangkat minus 11 Henry, atau diganti menjadi picohenry, nilainya jadi 57,898 picohenry. Nah, sama untuk menghitung C juga dibutuhkan reaktansi. Nah, jika dilihat kan hubungannya itu C1 seri dengan RV. Jadi bisa dihitung reaktansinya dengan menggunakan faktor kualitas untuk yang seri. Jadi Q sama dengan X seri dibagi R seri, di mana R seri ini adalah RV, X serinya itu maksudnya nilai reaktansi kapasitor, kan terhubungnya secara seri. Ya, kalau untuk dicari X serinya saja, jadi X seri sama dengan Q dikali R seri. Nah, Q-nya diganti jadi 55, R serinya ganti nilainya menjadi 30.260. Hasilnya menjadi 1664300 ohm. Jadi ini untuk reaktansi kapasitor. Nah, setelah didapat reaktansi kapasitornya, bisa dihitung menggunakan persamaan untuk mencari nilai kapasitor. Jadi X seri sama dengan XC. XC ini maksudnya reaktansi kapasitor sama dengan 1 dibagi 2πf kali C1. Kalau untuk menghitung C1-nya saja, menjadi C1 sama dengan 1 dibagi 2πf dikali XC. Nah, jika dimasukkan, F-nya 5 kali 10 pangkat 8, P-nya pakai 3,14, C1, XC1-nya pakai ini, nilai ini. Nanti hasilnya ketemu 1,9135 kali 10 pangkat minus 16 farad. Nah, atau jadi 0,19135 femtofarad. Jadi untuk L1 dan C1-nya sudah ditemukan. Lalu selanjutnya hitung C2 dan L2. Nah, untuk menghitung dua nilai ini, RV diposisikan sebagai sumber, resistansi sumber. Jadi seperti ini ya. C1 dan L2, RV-nya sebagai resistansi sumber. Jadi rangkaiannya menjadi seperti ini. Sama seperti tadi, pertama untuk menghitung induktor kan dibutuhkan reaktansi. Nah, reaktansi ini tuh bisa dicari menggunakan faktor kualitas, tapi faktor kualitas ini pakai yang mana? Kan ada dua, ada yang paralel dan ada yang seri. Nah, jika dilihat kan L ini paralel dengan RV, jadi kita pakai faktor kualitas yang paralel. Ini. Kalau dicari reaktansinya saja, jadi R paralel dibagi Q. R paralelnya pakai nilai RV, ini dibagi faktor kualitas 55.
Hasilnya 550,1818 ohm. Itu untuk yang reaktansi paralel. Nah, setelah dapat reaktansi paralelnya, hitung L-nya pakai rumus persamaan induktor 2VFL. Nah, kalau untuk dicari L-nya saja, jadi XL dibagi 2VF. Nah, masukkan XL-nya itu ini 550,1818 dibagi 2 kali 3,14 pi dikali frekuensi 5 kali 10 pangkat 8. Nanti hasilnya ditemukan 1,7522 kali 10 pangkat 7 Henry atau 175,22 nanohenry. Itu untuk L2. Nah, untuk menghitung C juga sama, kan dibutuhkan reaktansi. Reaktansi bisa dicari dengan rumus atau persamaan kualitas, tapi karena persamaannya ada dua, ada yang paralel, ada yang seri, kita harus tentukan dulu C ini pakai dia hubungannya seri atau paralel. Nah, untuk jika dilihat C ini kan seri dengan RL, jadi kita bisa pakai rumus Q untuk yang seri ini. Kalau dicari X-nya saja atau reaktansinya saja, nilainya jadi Q dikali R seri. Q-nya masukkan 55, R serinya pakai yang nilai RL, jadi 55 kali 50. Hasilnya 2750 ohm. Nah, setelah ketemu reaktansi serinya, baru hitung nilai kapasitornya pakai persamaan kapasitor. Jadi X seri sama dengan XC, reaktansi kapasitor, sama dengan 1 dibagi 2 VF kali C2. Nah, kalau dihitung C2-nya saja, jadi C2 sama dengan 1 dibagi 2 VF kali XC. Nah, masukkan nilai-nilainya. Pi-nya ganti 3,14, F-nya jadi 500 MHz atau 5 kali 10 pangkat 8 Hz. X-nya pakai 2750 ohm. Nanti hasilnya mendapat 1,1581 kali 10 pangkat min 13 farad atau 0,11581 picofarad. Nah, setelah C1, C2, L1, L2 ditemukan nilainya, masukkan ke rangkaian pertama. Ini rangkaian awalnya. Nilai-nilainya masukkan, akan menjadi seperti ini. Ya. Oh iya, di sini saya menggunakan konfigurasi high pass filter di semua kemungkinan. Dan rangkaian ini menggunakan LT-Spice untuk menggambar rangkaiannya. Selanjutnya untuk kemungkinan kedua, satunya dipakai karena IMCL kiri, dan yang satunya lagi pakai IMCL kanan. Diingatkan lagi, di sini saya menggunakan konfigurasi high pass filter di semua kemungkinan. Bentuk maupun bentuk T itu ataupun bentuk Pi, semuanya pakai high pass filter. Nah, pertama seperti biasa hitung dulu C dan L-nya, C1 dan L1. RV diposisikan sebagai resistansi load-nya, jadi rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, seperti biasa cari dulu nilai reaktansi L. Nah, L ini kan terhubung paralel dengan RS. RS ini kan resistansi sumber. Jadi pakai rumus faktor kualitas yang paralel. Nih, Q sama dengan R paralel dibagi reaktansi paralel. Nah, jadi kalau untuk dihitung reaktansinya saja, jadi X paralel sama dengan R paralel dibagi nilai Q. R paralelnya 10 ohm, Q-nya 55, jadi hasilnya 0,1818 ohm. Setelah itu, setelah X paralelnya ditemukan, baru masukkan rumus untuk menghitung induktornya 2VF kali L1.
Kalau untuk dihitung L1-nya saja, jadi XL dibagi 2VF. Lalu masukkan lagi nilai XL-nya 0,1818 dibagi 2Pi, 2 kali 3,14 dikali frekuensinya 500 MHz atau 5 kali 10 pangkat 8 Hz. Nanti ditemukan 5,7898 kali 10 pangkat 11 Henry atau 57,898 picohenry. Nah, untuk C itu kan terhubung secara seri. Jadi gunakan rumus Ki seri. Ki seri. Untuk menghitung X serinya saja, jadi Ki dikali R seri. Ki-nya 55, R serinya pakai yang nilai RV. Nanti ketemu X serinya nilainya segini. Nah, X serinya sudah ditemukan, baru masukkan rumus kapasitor 1 dibagi 2 VF C1 untuk menghitung C1-nya saja, jadi 1 dibagi 2 VF kali XC. Lalu masukkan 2 kali 3,14 dikali 5 kali 10 pangkat 8 Hz. XC-nya ganti nilainya jadi ini. Nanti ditemukan hasilnya 1,9135 kali 10 pangkat 16 farad. Atau bisa juga jadi 0,19135 femtofarad. Nah, selanjutnya untuk menghitung C2 dan L2, ini RV diposisikan menjadi RS, jadi sumber. Untuk menghitung nilai C2 dan L2, RV diposisikan menjadi resistansi sumber. Ini rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, untuk menghitung C, ini kan kita lihat dulu hubungannya paralel apa seri. Kalau dilihat ini seri dengan RV, jadi pakai rumus Ki yang seri. Nah, untuk mencari reaktansinya saja, ini persamaannya ini. X seri sama dengan Ki dikali R seri. Ki-nya masukkan 55, R serinya masukkan nilai RV. Nanti hasilnya ketemu segini. Setelah X serinya ditemukan, masukkan rumus untuk menghitung kapasitor. Jadi X seri sama dengan XC sama dengan 1 dibagi 2 PF kali C2. Untuk menghitung C2-nya saja, jadi 1 dibagi 2 VF kali XC. Nah, masukkan nilai-nilainya 2 kali 3,14 kali frekuensi 5 kali 10 pangkat 8 Hz dikali nilai XC ini. Nanti ketemu hasilnya 1,9135 kali 10 pangkat 16 atau 0,19135 femtofarad. Jadi nilainya sama ya, sama C1. Nah, untuk L2, ini kan L2 paralel dengan RL, jadi pakai Ki yang paralel. Untuk menghitung X paralelnya saja, sama dengan R paralel dibagi kualitas, faktor kualitas. Nah, kan R paralelnya ini 50 dibagi faktor kualitas 55. Hasilnya 0,9091 ohm. Nah, X paralel sudah ditemukan, masukkan rumus induktor. X paralel sama dengan XL sama dengan 2PF kali L2. L2-nya, kalau dicari L2-nya saja, jadi XL dibagi 2VF. Masukkan nilainya, F-nya 5 kali 10 pangkat 10 Hz, pangkat 8 Hz. XL-nya ganti 0,9091, nanti ditemukan 2,8952 kali 10 pangkat minus 10 Henry atau 289 kali 0,52 picohenry. Maka C1 C2-nya sudah ditemukan nilainya, L1 dan L2 juga sudah ditemukan.
lalu masukkan ke rangkaian pertama. Jadi rangkaiannya seperti ini. Lalu ada kemungkinan ketiga. Nah, kemungkinan ketiga ini memakai IMCL kanan untuk C1 dan L1-nya, dan IMCL kiri untuk C2 dan L2-nya. Seperti biasa, untuk mencari C1 dan L1, kita posisikan RV sebagai load. Ini rangkaiannya seperti ini. Nah, C ini kan terhubung seri dengan sumber, resistansi sumber, jadi pakai key seri. Nah, seperti tadi ya, seperti sebelum-sebelumnya, rumusnya itu sama semua sebenarnya. Jadi yang dibedakan itu adalah nilai ininya aja, nilai RS-nya saja, nilai resistansinya. Jadi untuk X seri itu Q dikali R seri, Q-nya 55, R serinya 10 ohm, jadi 550 ohm. Lalu untuk mencari C-nya, ini kan seperti udah dijelaskan tadi ya sebelum-sebelumnya. Untuk mencari C-nya, ini rumusnya, masukkan nilai-nilainya. 1 dibagi 2 kali 3,14 dikali frekuensi 5 kali 10 pangkat 8 Hz dikali XC-nya atau X seri, nilainya 550. Nanti ditemukan 5,7904 kali 10 pangkat min 13 farad atau 0,57904 picofarad untuk C1. Nah, untuk L-nya kan itu terhubung paralel dengan RV, jadi pakai rumus yang Q paralel. Ini untuk menghitung reaktansinya, rumusnya menjadi seperti ini. R paralelnya ganti dengan nilai RV, kualitasnya ganti jadi 55, hasilnya didapat 50,1818 ohm. Nah, seperti tadi, XL sudah dicari, maka L bisa dicari. Nah, untuk menghitung L, ini masukkan XL-nya 50,1818 dibagi 2 kali pi 3,14 dikali frekuensi 5 kali 10 pangkat 8, nanti hasilnya ditemukan 1,5981 kali 10 pangkat minus 8 Henry atau 15,981 nanohenry. Nah, untuk menghitung C2 dan L2, ini RV dijadikan sebagai RS atau resistansi sumbernya. Ini ya, C2 dan L2, RV sebagai resistansi sumber. Rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk menghitung induktor, reaktansi induktor, ini kan hubungannya paralel dengan sumbernya. Ini kan RV jadi sumber di sini. Paralel, jadi pakai Q paralel. Seperti ini rumusnya. Nanti ganti R paralelnya dengan nilai RV dibagi kualitasnya 55. Nilainya 50,1818. Kalau dilihat ini kan nilainya sama seperti ini yang L1. Jadi pasti nilai induktansinya pun sama. Jadi 15,981 nanohenry. Kenapa kok bisa sama? Jadi yang penting itu adalah nilai XL-nya. Kan karena frekuensinya sama semua, jadi yang membedakan hanya di nilai reaktansinya saja. Selanjutnya untuk C2-nya, C2 kan seri, jadi pakai Q yang seri. Ini Q-nya 55 dikali R serinya 50, jadi 50, jadi kalau dikalikan jadi 2750 ohm. Lalu seperti tadi X serinya sudah ditemukan, maka C pun bisa dicari nilai C-nya pakai rumus ini. C2 sama dengan 2 kali 3,14 dikali frekuensi
5 kali 10 pangkat 8 Hz dikali 2750 ohm untuk XC-nya atau X seri. Nanti ditemukan 1,1581 kali 10 pangkat min 13 farad atau 0,11581 picofarad. Nah, C1, C2 sudah ditemukan, L1 dan L2 pun sudah ditemukan, masukkan ke rangkaian awalnya. Jadi, seperti ini rangkaiannya. Lalu kemungkinan terakhir itu menggunakan IMCL kanan dan IMCL kanan. Dua-duanya jadi IMCL kanan. Seperti biasa, ini kita posisikan dulu RV-nya sebagai load untuk menghitung C1 dan L1. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, C1 ini kan seri dengan resistansi sumber atau RS. Jadi pakai key yang seri. Ini rumusnya. Jadi key-nya ganti 55, R serinya ganti 10, jadi 550 ohm. Nah, X seri sudah ditemukan, maka otomatis C pun bisa dicari. Ini rumusnya. C1 sama dengan 1 dibagi 2 kali Pi, Pi-nya 3,14 dikali frekuensinya 5 kali 10 pangkat 8 Hz, XC-nya diganti jadi 550 ohm, jadi didapat 5,7904 kali 10 pangkat 13 farad, atau menjadi 0,57904 picofarad untuk C1. Nah, L1 itu kan paralel dengan RV. Jadi pakai key yang paralel. Seperti ini. Jadi nanti R paralelnya pakai nilai RV, key-nya 55 tetap. Hasilnya menjadi 50,1818. Nah, X paralel sudah ditemukan, otomatis L sudah ditemukan. L sama dengan XL 50,1818 dibagi 2 kali 3,14 dikali frekuensi 5 kali 10 pangkat 8 Hz. Jadi hasilnya nanti 1,5981 kali 10 pangkat minus 8 Henry atau 15,981 nanohenry. Nah, untuk menghitung C2 dan L2 itu RV diposisikan menjadi sumber. Jadi rangkaiannya seperti ini. C2 ini seri dengan sumber. Nah, L2 itu paralel dengan load. Jadi untuk C itu pakai seri, key seri. Kualitasnya pakai 55, R serinya ganti nilainya jadi RV, nilai RV. Jadi X serinya ditemukan. Setelah X seri ditemukan, C bisa dicari. Seperti biasa, masukkan nilainya, nanti ditemukan 1,9135 kali 10 pangkat minus 16 farad atau 0,19135 femtofarad untuk C2-nya. Nah, untuk induktornya paralel pakai X paralel, pakai key paralel. Jadi X paralel sama dengan R paralel bagi Q gitu. Key R paralelnya pakai nilai RL 50 dibagi Q-nya 55, hasilnya 0,9091 ohm. X paralel ditemukan, L bisa dicari. Untuk L masukkan lagi nilainya, XL dan frekuensinya masukkan nilainya ke ini, jadi seperti ini. Nanti ditemukan 2,8952 kali 10 pangkat minus 10 Henry atau menjadi 289,52 pico Henry. Nah, setelah C1, C2, L1, dan L2 ditemukan, masukkan ke rangkaian awalnya. Ini rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya ada IMC bentuk Pi. Soalnya, rancanglah 4 kemungkinan konfigurasi IMC bentuk Pi dengan parameter RS 100 ohm, RL 1 kilo ohm atau 1000 ohm, frekuensi kerjanya 500 MHz, dan faktor kualitasnya 55. Frekuensi dan faktor kualitas ini sama seperti pada bentuk T.
Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari dulu nilai RV, karena RV sangat membantu saat ingin menghitung nilai C dan L. Nah, syaratnya pada IMC bentuk Pi, nilai RV itu harus lebih kecil dibandingkan RS dan RL. Jadi harus lebih kecil dari 100 dan 1 kilo ohm. Nah, syarat inilah yang menjadi perbedaan antara IMC bentuk T dan Pi. Pada bentuk T, nilai RV itu harus lebih besar dari RS dan RL. Sedangkan pada bentuk Pi, nilai RV-nya harus lebih kecil dari RS dan RL. Nah, untuk mencari RV-nya digunakan persamaan untuk menghitung faktor kualitas. Ini Q sama dengan akar R besar dibagi RV dikurangi 1, di mana R besar ini adalah nilai paling besar di antara RS dan RL. Jadi R besarnya 1 kilo ohm yang RL ya. Nah, selanjutnya kita hilangkan dulu akarnya. Jadi Q kuadrat sama dengan R besar dibagi RV kurangi 1. Nah, 1 ini pindah ruas, jadi Q kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah 1 sama dengan R besar dibagi RV. Nah, jika digambarkan segitiga rumusnya menjadi seperti ini. Untuk mencari RV adalah R besar dibagi Q kuadrat ditambah 1. Seperti ini. Lalu masukkan nilai-nilainya, R besarnya 1 kilo ohm, 1000, dibagi Q kuadrat, Q-nya jadi 55 kuadrat, ditambah 1. Hasilnya jadi 1000 dibagi 3026. Jadi nilai RV adalah 0,3305 ohm. Nah, selanjutnya di soal diminta 4 kemungkinan konfigurasi. Nah, konfigurasi pertama ini adalah menggunakan IMCL kiri dan IMCL kiri. Jadi keduanya IMCL kiri. Dan seperti pada bentuk T, di sini saya menggunakan filter IMCL-nya, konfigurasinya adalah high pass filter di semua kemungkinan. Nah, pertama kita hitung dulu C1 dan L1 dengan memposisikan RV itu sebagai load-nya. Jadi nanti rangkaiannya seperti ini. Nah, seperti pada bentuk T, untuk menghitung L dan C ini dibutuhkan reaktansi. Nah, nilai reaktansi ini dapat dicari dari persamaan Q, tapi Q-nya ini ada dua, ada yang seri dan ada yang paralel. Jadi kita harus mengetahui L ini terhubung paralel atau seri. Nah, jika dilihat, ini kan L ini terhubung dengan RS. RS ini kan merupakan resistansi seri, jadi bisa dianggap RS itu ada di sini. Ini kan itu paralel dengan L1, makanya kita pakai Q yang paralel. Q sama dengan R paralel bagi reaktansi paralel. Jadi kalau dibalik, yang dicarinya R paralel adalah R paralel bagi Q. R paralel ini maksudnya adalah RS, nilai RS. Masukkan 100 dibagi Q-nya 55, hasilnya 1,8181 ohm. Itu untuk reaktansi paralel. Nah, reaktansi paralel ini kan sama dengan reaktansi L. Karena reaktansi paralelnya sudah ditemukan, kita bisa cari nilai induktansinya berapa menggunakan persamaan induktor. Jadi X paralel sama dengan XL sama dengan 2VF kali L1. Kalau dicari L1-nya saja, jadi L1 sama dengan XL dibagi 2VF. Masukkan nilai-nilainya. XL-nya ganti dengan 1,8181 dibagi 2 kali Pi, Pi-nya 3,14 kali frekuensi 500 MHz atau 5 kali 10 pangkat 8 Hz. Nanti hasilnya ditemukan 5,7901 kali 10 pangkat minus 10 Henry atau 579,01 picohenry. Nah, selanjutnya untuk C, ini kan C terhubung dengan RV secara seri, sehingga pakai rumus atau persamaan Q yang seri. Ini Q sama dengan reaktansi seri dibagi resistansi seri. Resistansi seri itu nilai RV. Kalau dibalik, jadi R seri
sama dengan Q kali R seri. Masukkan nilai-nilainya, Q-nya ganti 55, R serinya ini ganti nilai RV 0,3305. Jadi dapat hasilnya 18,1775 ohm untuk reaktansi seri. Nah, reaktansinya sudah dapat, maka nilai kapasitansinya bisa dicari menggunakan persamaan untuk kapasitor. Seri sama dengan XC sama dengan 1 dibagi PF P 2 kali PF C1. Nah, kalau dibalik untuk menghitung C1-nya, jadi C1 sama dengan 1 dibagi 2 PF kali XC. Lalu masukkan nilai-nilainya, F-nya ganti dengan 5 pangkat 10 pangkat 8 Hz, XC-nya ganti jadi 18,1775, P-nya pakai 3,14, nanti hasilnya dapat 1,752 kali 10 pangkat minus 11 farad atau 17,52 picofarad. Nah, sama untuk C2 dan L2, bedanya ini RV-nya dijadikan sebagai resistansi sumber. Jadi untuk menghitung C2 dan L2, RV-nya dipakai sebagai resistansi sumber. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, jika dilihat, ini L itu paralel dengan sumber. Jadi pakai Q paralel, nanti masukkan R paralelnya itu nilai RV, 0,3305 dibagi Q-nya 55, hasilnya 6,01 kali 10 pangkat minus 3 ohm untuk reaktansi L-nya atau reaktansi paralel. Setelah itu, pakai rumus untuk menghitung induktansi. Jadi L2 sama dengan XL dibagi 2PF. Sebenarnya sama sih rumus-rumusnya mah dengan sebelumnya, yang membedakan hanya nilai R paralel apa R serinya. Selanjutnya XL-nya ganti, masukkan dengan ini 6,01 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 2pi 2 kali 3,14 dikali 5 kali 10 pangkat 8 Hz. Nanti ditemukan 1,914 kali 10 pangkat minus 12 atau 1,914 picohenry. Untuk C2-nya itu kan terhubung secara seri dengan RL. Jadi pakai Q seri. Lalu masukkan Q-nya 55, R serinya pakai RL 1000. Jadi 55 kali 1000, jadi 50.000 ohm untuk reaktansi serinya. Lalu masukkan ke rumus untuk menghitung kapasitansi. F-nya ganti dengan 5 kali 10 pangkat 8, X-nya pakai 55.000 ohm. Nanti hasilnya ditemukan 5,7903 kali 10 pangkat 15 farad atau 5,7903 femtofarad. Nah, C1, C2, L1, L2 sudah ditemukan nilainya, masukkan ke rangkaiannya. Jadi nilainya seperti ini. Selanjutnya untuk kemungkinan kedua, yaitu salah satunya menggunakan EMCL kiri di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya menggunakan EMCL kanan. Seperti biasa, untuk menghitung C1 dan L1, RV-nya diumpamakan sebagai load. Rangkaiannya seperti ini jadinya. Nah, L1 ini dan RS itu kan terhubung secara paralel. Jadi pakai Q paralel. R paralelnya pakai 100 ohm. 100 bagi Q 55. Hasilnya 1,8181. Lalu cari induktansinya, karena reaktansinya sudah didapat, maka induktansi pun bisa dicari. Nah, ini masukkan nilainya, XL-nya ganti dengan 1,8181, F-nya ganti dengan 5 kali 10 pangkat 8, nanti ditemukan 5,7901 kali 10 pangkat minus 10 Henry atau 579,01 pico Henry. Nah, untuk C-nya sendiri, C1 itu kan terhubung seri dengan RV. Maka pakai Q yang seri.
Q-nya 55, R serinya pakai nilai RV 0,3305. Hasilnya 18,1775 ohm. Lalu cari nilai kapasitansinya, karena nilai reaktansinya sudah ditemukan. F-nya ganti, jadi 5 kali 10 pangkat 8 Hz, X-nya pakai 18,1775. Nanti ditemukan nilainya 1,752 kali 10 pangkat minus 11 farad atau 17,52 picofarad. Nah, untuk menghitung C2 dan L2 sama seperti tadi, hanya RV-nya diposisikan menjadi resistansi sumber. Jadi rangkaiannya seperti ini, di mana RV ini sebagai sumber. Nah, untuk menghitung C2, kita lihat ini terhubung secara seri dengan RV, sehingga pakai persamaan Q yang seri. Q-nya 55, R serinya pakai nilai RV 0,3305. Hasilnya 18,1775 ohm. Setelah itu bisa dicari nilai kapasitansinya. F-nya ganti, dan X-nya pun ganti dengan nilai ini. Nanti ditemukan 1,752 kali 10 pangkat minus 11 farad atau 17,52 picofarad untuk C2-nya. Nah, sedangkan L2 ini terhubung secara paralel dengan resistansi beban. Jadi pakai Q yang paralel. R paralelnya itu pakai yang RL 1000 1 kilo ohm. Jadi 1000 dibagi 55 hasilnya 18,18 ohm. Selanjutnya cari nilai induktansinya. XL-nya ganti dengan 18,1818 dibagi 2 kali 3,14 dikali F-nya ganti dengan 5 kali 10 pangkat 8. Nanti ditemukan nilainya 5,7904 kali 10 pangkat minus 9 Henry atau 5,7904 nanohenry. Nah, C1, C2, dan L1, L2 sudah ditemukan nilainya. Masukkan nilai-nilainya ke rangkaian. Jadi nilainya seperti ini. Selanjutnya kemungkinan ketiga adalah menggunakan IMCL kanan dan IMCL kiri. Nah, untuk menghitung C1 dan L1, RV-nya posisikan sebagai load. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, ini sudah jelas C1 itu seri dengan RS, sehingga pakai Q yang seri. Q-nya 55, R serinya 100 ohm, jadi 5500 ohm. Lalu hitung C-nya menggunakan rumus ini. F-nya ganti dengan 5 kali 10 pangkat 8, dan C-nya ganti dengan 5500. Nanti ditemukan nilainya 5,7903 kali 10 pangkat min 14 farad atau 57,093 femtofarad. Nah, L-nya kan terhubung secara paralel dengan RV, jadi pakai Q paralel. R paralelnya pakai nilai RV 0,3305, Q-nya 55, jadi nilainya 6,01 kali 10 pangkat min 3 ohm. Lalu hitung nilai induktansinya, XL-nya ganti dengan 6,01 kali 10 pangkat min 3, frekuensinya ganti juga, nanti ditemukan hasilnya 1,914 kali 10 pangkat min 12 Henry atau 1,914 picohenry. Untuk C2 dan L2 sama seperti tadi, tapi bedanya RV-nya dipakai sebagai resistansi sumber. Jadi untuk menghitung C1, C2, dan L2, RV-nya sebagai resistansi sumber. Rangkaiannya menjadi seperti ini. L2 dan RV ini terhubung secara paralel, jadi pakai Q yang paralel. R paralelnya pakai yang nilai RV. Jadi ditemukan nilainya 6,01 kali 10 pangkat min 3, temukan nilai induktornya, masukkan nilai XL-nya, dan
frekuensinya diganti menjadi 5 kali 10 pangkat 8 Hz atau 500 MHz. Nanti ditemukan nilainya 1,914 kali 10 pangkat 12 Henry atau 1,914 picohenry. Nah, untuk C2 ini kan terhubung secara seri, jadi pakai key yang seri. Key-nya pakai 55, R serinya pakai R beban, itu 1000 ohm. Jadi 55 kali 1000 ohm hasilnya 55.000. Lalu cari C, nilai kapasitansinya. V-nya ganti dengan 500 MHz, XC-nya ganti dengan 55.000 ohm. Jadi ditemukan 5,7903 kali 10 pangkat minus 15 farad atau 5,7903 femtofarad. Jika digambarkan kan tadi C1, C2, L1, L2-nya sudah dicari, sudah ditemukan juga. Nih kalau digambarkan rangkaiannya menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah kemudian kemungkinan terakhir atau kemungkinan keempat, yaitu menggunakan EMCL kanan di keduanya. Jadi EMCL kanan dan EMCL kanan. Seperti tadi, C1L1 RV-nya diposisikan sebagai load. Ini rangkaiannya seperti ini. C1 terhubung seri dengan RS, jadi pakai key seri. Jadi 55, key-nya dikali dengan 100 RS-nya. 5.500, lalu cari C-nya. Nanti ditemukan 5,7903 kali 10 pangkat 14 farad atau 57,903 femtofarad. Sedangkan L ini terhubung secara paralel dengan RV, sehingga pakai key paralel. R paralelnya pakai nilai RV 0,3305 dibagi key-nya 55. Hasilnya 6,01 kali 10 pangkat min 3 ohm. Reaktansinya sudah ditemukan, maka L pun bisa dicari nilainya. XL-nya ganti dengan nilai ini, reaktansi paralel 6,01 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 2 kali 3,14 dikali frekuensinya 500 MHz atau 5 kali 10 pangkat 8 Hz. Jadi ditemukan nilainya 1,914 kali 10 pangkat min 12 Henry atau 1,94 picohenry. Nah, untuk menghitung C2 itu RV-nya diposisikan sebagai resistansi sumber. Jadi nanti rangkaiannya seperti ini. Jadi C2 dan L2 dicari dengan memposisikan RV sebagai resistansi sumber. Nah, C2 ini kan terhubung secara seri dengan RV, jadi pakai key yang seri. Key-nya ganti dengan 55, R serinya pakai nilai RV, ditemukan nanti 18,1775 ohm. Reaktansi ditemukan, C pun bisa dicari nilainya. F-nya ganti dengan 5 kali 10 pangkat 8, XC-nya pakai ini yang reaktansi seri 18,1775 ohm. Nanti hasilnya didapat 1,752 kali 10 pangkat 11 farad atau 17,52 picofarad. Nah, untuk L2-nya itu kan terhubung secara paralel dengan RL, jadi pakai key paralel. Di mana R paralelnya itu dipakai nilai RL 1000. Jadi 1000 dibagi key-nya 55. Hasilnya 18,1818 ohm. Reaktansi paralel ditemukan, L bisa dicari. XL-nya pakai nilai ini 18,1818 dibagi 2 kali 3,14 dikali frekuensi 5 kali 10 pangkat 8. Nanti ditemukan hasilnya 5,7904 kali 10 pangkat minus 9 Henry atau 5,7904 nanohenry. C1, C2, L1, dan L2 sudah ditemukan, masukkan nilai-nilainya ke rangkaian. Jadi hasilnya seperti ini. Sekian video atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan
soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.